Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa ada sesuatu dalam dirimu yang memanggil dengan lirih, namun tak pernah kau beri waktu untuk kau dengar? Sebuah getaran halus yang seperti mengetuk dari dalam, seakan berkata bahwa ada bagian dari dirimu yang selama ini terabaikan. Sampai kapan kau terus berjalan tanpa menoleh ke dalam, sementara hatimu semakin sunyi dan langkahmu semakin berat? Sampai kapan kau mengabaikan bisikan batin yang selama ini kau bungkam, padahal di sanalah jawaban yang kau cari? Tenang, aku tidak menjanjikan keajaiban instan atau perubahan tiba-tiba. Yang kuminta hanya satu, izinkan dirimu merasakan kembali keheningan yang pernah kau kenal. Sebuah perjalanan lembut, tanpa paksaan, tanpa klaim, tanpa kepalsuan. Mari duduk sejenak, lepaskan apa yang tak perlu. Biarkan pikiranmu tenggelam perlahan dan hatimu menemukan ruangnya sendiri. Tidak tergesa-gesa, tidak berisik, tidak harus sempurna. Dalam beberapa menit ke depan, bukalah sedikit ruang di dalam dirimu. Bukan untuk siapapun, bukan untuk dunia, tapi untuk dirimu sendiri yang sudah terlalu lama menunggu untuk didengarkan. Bab 1. Panggilan yang tak terdengar. Ada saat dalam hidup seorang hamba ketika ia berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia, bukan karena lelah, tetapi karena hatinya merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah getaran halus, lembut seperti angin subuh, namun cukup kuat untuk membuat jiwa menoleh ke arah yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Panggilan itu datang bukan melalui telinga, tetapi melalui kehampaan yang tiba-tiba terasa dalam dada. Seakan ada ruang kosong yang memanggil untuk diisi, sebuah kerinduan yang tidak tahu kepada apa, namun pasti bukan kepada dunia. Inilah awal dari jalan sunyi para wali, sebuah jalan yang tidak dimulai oleh tekad manusia, tetapi oleh sentuhan lembut Tuhan pada hati yang ia pilih. Saat panggilan itu hadir, seseorang mulai merasakan perubahan kecil dalam cara ia memandang hidup. Hal-hal yang dulu tampak penting perlahan kehilangan kilau. Dunia masih sama, tetapi cahayanya tidak lagi memikat seperti dulu. Ia mulai mendengar suara batinnya lebih jelas, meski belum memahami maknanya sepenuhnya. Ada keinginan untuk menyendiri, bukan untuk lari dari manusia, melainkan untuk menemukan dirinya yang hilang. Disinilah seseorang mulai sadar bahwa di dalam dirinya ada ruang yang tidak pernah ia jamah selama ini. Ruang di mana Allah berbicara dengan bahasa yang hanya dipahami oleh jiwa yang tenang. Panggilan ini tidak selalu datang dalam bentuk pengalaman spiritual yang dramatis. Kadang ia hadir melalui rasa tidak puas yang berkepanjangan, rasa hampa yang tidak bisa dihilangkan dengan kesenangan, atau kesadaran tiba-tiba bahwa hidup yang dijalani selama ini hanyalah rutinitas tanpa arah. Para wali sebelum menjadi wali pun merasakan kegelisahan ini. Mereka bertanya-tanya mengapa hati mereka terasa haus meski dunia memberi begitu banyak. Rasa haus inilah yang menjadi petunjuk bahwa seseorang sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih tinggi. Sebuah perjalanan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang berani mendengarkan suara halus dalam dada. Ketika seseorang mulai mengikuti panggilan itu, ia menyadari bahwa perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang dimulai di kaki, tetapi di hati. Hati yang mulai peka akan melihat tanda-tanda kecil yang dulu terlewatkan. Setiap kejadian kini terasa memiliki makna. Setiap bisikan nurani terasa seperti ajakan untuk mendekat. Seseorang mulai memahami bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang ia lakukan, tetapi tentang ke arah mana ia diarahkan. Ia mulai berjalan lebih pelan, lebih sadar, dan lebih tenang, seakan setiap langkah adalah bagian dari percakapan dengan Tuhan. Pada akhirnya, panggilan tak terdengar ini menjadi kompas yang membimbing jiwa tanpa peta. Ia tidak memberi kepastian, tetapi memberi keyakinan. Tidak memberi gambaran masa depan, tetapi memberi kekuatan untuk melangkah. Dan perlahan seseorang menyadari bahwa ia tidak sedang berjalan menuju sesuatu yang baru, melainkan kembali kepada sesuatu yang sejak awal memanggilnya. Kedekatan dengan Allah. Inilah awal dari jalan sunyi. Jalan yang tidak ramai, tidak dipahami banyak orang, tetapi satu-satunya jalan yang benar-benar membuat seorang hamba sampai. Bab 2. Diam yang mengajari.
Diam adalah ruang suci tempat jiwa belajar mengenali dirinya sendiri, sebuah ruang yang sering diabaikan karena manusia lebih terbiasa mendengar suara dunia daripada suara hatinya. Ketika seorang hamba mulai menapaki jalan sunyi, Allah membimbingnya melalui keheningan. Di dalam diam, seseorang dipaksa menghadapi isi batinnya yang paling dalam, tanpa topeng, tanpa dalih, tanpa hiasan. Disitulah ia mulai memahami bahwa selama ini ia terlalu banyak berbicara kepada manusia, namun terlalu sedikit berbicara kepada Tuhannya. Keheningan yang pertama kali terasa sepi, lambat laun berubah menjadi gurun luas yang justru menenangkan, seakan Allah mengosongkan ruangan dalam hati agar lebih banyak cahaya dapat masuk. Dalam diam tidak ada yang bisa disembunyikan. Pikiran berkelindan, luka-luka lama muncul ke permukaan, dan keinginan-keinginan yang selama ini ditutupi mulai terlihat jelas. Pada titik ini, seseorang menyadari bahwa musuh terbesarnya bukanlah dunia di luar, tetapi kegaduhan yang ia pelihara di dalam diri. Para wali dipersiapkan melalui proses ini, dibiarkan berhadapan dengan kegelisahan batinnya, agar mereka mengenal siapa sebenarnya yang memerintah hidup mereka, ego atau Tuhan. Dia membuat seseorang melihat pertempuran halus antara hawa nafsu dan fitrah yang selama ini tertutup oleh kesibukan. Namun di balik ketidaknyamanan itu, diam juga adalah obat. Ia memperlambat langkah dunia yang terlalu cepat, mengajarkan seseorang untuk meresapi setiap rasa, setiap pikiran, setiap bisikan nurani. Ketika seseorang mulai terbiasa dengan keheningan, ia menemukan bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi tumbuh dari dalam. Para pencari yang berhasil melewati fase ini mulai memasuki wilayah baru, wilayah di mana hati menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda ilahi. Apa yang dulu dianggap kebetulan kini terasa sebagai petunjuk, dan apa yang dulu tampak biasa kini terasa penuh hikmah. Diam juga melatih seseorang menerima tanpa mengeluh, bersabar tanpa suara, dan berserah tanpa syarat. Dunia mungkin tetap ribut, tetapi jiwanya tidak lagi ikut bergetar. Ia belajar bahwa tidak semua hal harus dijawab, tidak semua seruan harus ditanggapi, dan tidak semua pikiran harus diikuti. Para wali memiliki ketenangan bukan karena hidup mereka mudah, tetapi karena diam telah mengikis suara-suara yang menyesatkan. Mereka belajar menahan lidah, menahan reaksi, dan menahan ego, hingga hati mereka cukup lapang untuk menerima cahaya yang lembut dari sisi Tuhan. Ketika seseorang telah berdamai dengan keheningan, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia duga, bahwa diam bukanlah ketiadaan suara, melainkan tempat di mana suara Tuhan menjadi paling jelas. Tidak melalui kata, tetapi melalui rasa yang halus, intuisi yang jernih, dan gerakan hati yang hanya dapat dipahami oleh jiwa yang lembut. Disinilah seseorang mulai memahami rahasia perjalanan makrifat, bahwa semakin dekat ia kepada Allah, semakin sunyi dunia di sekitarnya. Dan di dalam kesunyian itulah ia menemukan kedamaian yang tidak bisa dicuri oleh apapun. Bab 3. Perjalanan tanpa jejak. Jalan yang ditempuh para pencari hakikat selalu tampak samar di mata manusia, seolah tidak memiliki bentuk, arah, maupun tujuan yang pasti. Namun bagi jiwa yang digerakkan oleh Allah, setiap langkah yang tak terlihat itu justru terasa sangat jelas di dalam hati. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang dapat dicatat atau dipamerkan, sebab sebagian besar berlangsung dalam ruang-ruang batin yang tidak dapat disaksikan siapapun. Seseorang yang mengikutinya seakan berjalan di atas tanah yang tidak meninggalkan bekas, tetapi setiap langkahnya tercatat di Lauhul Mahfuz dengan sempurna. Inilah perjalanan tersembunyi yang hanya dapat dimengerti oleh jiwa yang bergerak, bukan karena ambisi, tetapi karena panggilan ilahi. Di sepanjang perjalanan ini, seseorang akan menyadari bahwa ia tidak lagi berjalan dengan kekuatan dirinya sendiri. Ada dorongan lembut yang kadang terasa seperti ilham, kadang seperti kegelisahan suci, dan kadang seperti keberanian yang muncul dari tempat yang tidak diketahui. Para wali tidak pernah mengklaim bahwa mereka mengetahui arah perjalanan mereka. Justru ketidaktahuan itulah yang membuat mereka sepenuhnya berserah. Mereka berjalan bukan karena mereka yakin pada diri sendiri, tetapi karena mereka yakin pada Tuhan yang memegang tangan mereka tanpa terlihat. Inilah perjalanan yang menjadikan jiwa lebih ringan,
sebab setiap langkah dilakukan dalam keadaan pasrah, bukan memaksa. Seiring langkah yang terus maju, seseorang mulai menyadari bahwa dunia tidak lagi menjadi penentu arah hidupnya. Hal-hal yang dulu ia kejar kini terasa seperti bayangan yang tidak layak dikejar. Ia belajar bahwa perjalanan batin tidak membutuhkan banyak bagasi, tidak membutuhkan pujian, tidak membutuhkan pengakuan, bahkan tidak membutuhkan pemahaman manusia lain. Para pencari yang memasuki fase ini seringkali terlihat biasa, tidak menonjol, tidak berbeda dari manusia lain. Namun di dalam dada mereka ada perjalanan besar yang sedang berlangsung. Perjalanan yang mengajarkan bahwa semakin jauh seseorang melangkah menuju Allah, semakin sedikit jejak manusia yang ingin ia tinggalkan. Kesunyian mula-mula terasa asing, lalu perlahan berubah menjadi sahabat perjalanan. Tidak ada yang benar-benar bisa menemani kecuali Allah sendiri. Bahkan orang-orang terdekat tidak dapat menembus kedalaman batin yang sedang dibentuk. Disinilah seseorang diuji. Apakah ia masih mencari sandaran manusia, ataukah ia cukup dengan sandaran ilahi? Para wali mengetahui bahwa dalam perjalanan ini, tidak ada yang bisa dibawa kecuali hati yang murni dan niat yang jujur. Itulah sebabnya jalan ini tampak sepi, bukan karena sedikitnya pejalan, tetapi karena hanya hati tertentu yang mampu bertahan dalam kesendiriannya. Pada akhirnya seseorang menyadari bahwa perjalanan tanpa jejak ini justru adalah perjalanan yang paling selamat. Tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu diumumkan, tidak ada yang perlu dipamerkan. Ia berjalan tanpa suara, tanpa riuh, tanpa tanda-tanda lahiriah, tetapi setiap langkahnya mengantarkannya semakin dekat kepada Rabb yang menciptakan jalan itu sendiri. Ini adalah rahasia para wali. Mereka tidak meninggalkan jejak di bumi, tetapi meninggalkan cahaya di langit. Dan siapapun yang menapaki jalan sunyi ini, meski tampak berjalan sendirian, sebenarnya sedang ditemani oleh Allah pada setiap detiknya. Bab 4. Malam yang membangunkan. Malam adalah guru yang tidak berkata-kata, namun mampu menyentuh sisi terdalam manusia dengan cara yang tidak pernah dilakukan siang. Ketika cahaya dunia meredup, cahaya batin justru mulai menyala. Seakan Allah menurunkan tirai agar hambanya bisa melihat tanpa terganggu. Dalam keheningan malam, seseorang merasakan bahwa jiwanya lebih jujur, pikirannya lebih lembut, dan hatinya lebih mudah disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Para pencari hakikat tahu bahwa malam bukan hanya waktu untuk istirahat, tetapi waktu ketika langit paling dekat dengan bumi, dan doa paling mudah menemukan jalannya menuju Tuhan. Di saat manusia lain tertidur, seorang hamba yang dipilih merasakan tarikan halus yang membangunkan dirinya. Ia tidak tahu mengapa, tidak ada alasan khusus, namun hatinya seperti dipanggil untuk bangun. Ia duduk dalam gelap, menghela napas pelan, dan merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh logika atau kata. Itulah momen ketika malam membuka rahasianya, bahwa siapapun yang ingin mengenal Tuhan, harus bersedia melewati jam-jam ketika dunia terdiam. Pada saat itulah suara batin terdengar paling jelas, dan segala kegelisahan yang tertimbun di siang hari mulai mencair di hadapannya. Malam memberi ruang bagi seorang hamba untuk menangis tanpa malu, meminta tanpa topeng, dan bersujud tanpa gangguan. Para wali tidak menjadi mulia karena banyaknya kata-kata, tetapi karena banyaknya malam yang mereka habiskan untuk menundukkan diri. Dalam sujud yang hanya disaksikan oleh kegelapan, mereka mengakui betapa lemahnya mereka, betapa banyaknya dosa mereka, dan betapa jauhnya mereka dari kesempurnaan yang mereka dambakan. Dan justru pengakuan itulah yang membuat mereka dekat, sebab Allah menyukai hati yang patah di hadapannya, lebih daripada hati yang sibuk membenarkan dirinya. Ketika malam semakin dalam, jiwa seseorang mulai merasakan ketenangan yang tidak bisa diberikan dunia. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada suara, tidak ada tuntutan apapun, hanya ada Ia dan Tuhannya. Pada saat seperti inilah hati menjadi jernih, dan seseorang mulai memahami apa arti dekat. Dekat bukan berarti melihat, tetapi merasakan bahwa ada kekasih abadi yang tidak pernah pergi meski hambanya sering melupakannya. Para pencari hakikat menyadari bahwa malam adalah waktu ketika rahmat turun lembut seperti embun, menyentuh siapa saja yang membuka pintu hatinya. Dan ketika fajar tiba, seseorang yang menghidupkan malam tidak kembali menjadi manusia yang sama.
Meski wajahnya mungkin tampak lelah, jiwanya menjadi lebih hidup. Ada keheningan yang menetap di dalam dadanya, seperti bekas sentuhan lembut dari langit. Ia menjalani harinya dengan langkah yang lebih ringan, karena hatinya telah disucikan oleh percakapan panjang dengan Tuhan di sela-sela gelap. Inilah kekuatan malam. Ia membangunkan bukan tubuh, tetapi ruh. Dan siapapun yang diraba oleh rahasia malam, hatinya tidak akan pernah kembali menjadi kosong, seperti sebelumnya. Bab 5. Taubat yang memecahkan dada. Tidak ada perjalanan menuju Allah yang dimulai dengan kesempurnaan. Semuanya dimulai dari pengakuan akan ketidaksempurnaan. Taubat adalah pintu pertama yang harus dilewati seorang hamba sebelum memasuki taman makrifat. Namun taubat para pencari hakikat berbeda dari taubat kebanyakan manusia. Ia bukan sekadar ucapan di bibir, melainkan getaran yang mengguncang seluruh dada. Ia muncul ketika seseorang merasa tidak sanggup lagi memikul beban yang ia simpan bertahun-tahun dalam sunyi. Dalam momen itu, jiwa seperti diremukkan, tetapi justru dari keremukan itulah cahaya pertama masuk. Para wali tidak menjadi mulia karena tidak pernah salah, melainkan karena mereka tidak betah jauh dari Tuhan, walau hanya sekejap. Saat seseorang benar-benar bertaubat, seluruh hidupnya seolah berhenti. Ia tidak lagi mendengar suara dunia, tidak memikirkan penilaian siapapun, dan tidak sibuk mencari alasan pembenaran. Yang ia rasakan hanyalah betapa kecilnya dirinya di hadapan Yang Maha Besar. Ia menangis bukan karena tertangkap melakukan kesalahan, tetapi karena sadar bahwa ia telah menyakiti Tuhannya dengan kelalaiannya. Air mata itu bukan kelemahan, ia adalah bukti bahwa hati masih hidup, sebab hati yang mati tidak mampu menangis, dan jiwa yang kering tidak mampu merasakan beratnya dosa. Disinilah taubat menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Ia menghidupkan bagian dalam diri yang telah tertidur terlalu lama. Taubat yang sejati membuat seseorang melihat masa lalunya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi membencinya, tetapi menerimanya sebagai bagian dari jalan yang membawanya kepada Tuhan. Para pencari hakikat memahami bahwa dosa-dosa bukan untuk dihafal dengan rasa malu berlebih, tetapi untuk dijadikan batu pijakan yang mengantar mereka kepada kerendahan hati. Setiap kali mereka teringat kesalahan, mereka justru semakin lembut kepada sesama, semakin sabar menghadapi ujian, dan semakin menunduk di hadapan Allah. Inilah rahasia taubat yang mendalam. Ia mengikis kesombongan sedikit demi sedikit, hingga hati menjadi bening, mudah disentuh, dan mudah dipenuhi cahaya. Namun proses ini tidak selalu mudah. Seseorang yang bertaubat seringkali harus menghadapi dirinya sendiri dengan cara yang paling jujur dan paling menyakitkan. Ia dipaksa melihat sisi-sisi gelap yang selama ini ia sembunyikan, dipaksa mengakui kelemahan yang selama ini ia tutupi. Pada titik inilah ia belajar bahwa pembersihan jiwa tidak pernah terjadi tanpa luka, dan kedekatan dengan Tuhan tidak pernah lahir dari kenyamanan. Para wali pun melalui fase ini, dibelah hatinya, ditumpahkan seluruh isi gelapnya, lalu dijahit kembali dengan benang rahmat. Itulah sebabnya mereka tampak lembut, karena mereka pernah hancur. Pada akhirnya, taubat sejati membuat seseorang berjalan lebih ringan. Beban yang dulu menumpuk di bahu kini hilang, digantikan oleh rasa damai yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti baru dilahirkan, seakan hidupnya dimulai kembali pada hari ketika ia menangis di hadapan Allah. Dari sinilah perjalanan menuju kedekatan sejati bermula. Sebab tidak ada hati yang lebih dekat dengan Tuhan selain hati yang retak, lalu diperbaiki oleh tangannya sendiri. Taubat adalah pintu yang membuka seluruh jalan sunyi para wali. Pintu yang hanya dapat dibuka oleh mereka yang berani mengakui betapa mereka membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Bab 6. Ujian yang membentuk inti diri. Setiap hamba yang menapaki jalan sunyi pasti akan melewati fase di mana hidupnya seolah diremukkan dari segala arah. Ujian datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka inti diri yang selama ini tertutup oleh lapisan-lapisan ego, keinginan, dan kepalsuan dunia. Pada tahap ini, seseorang merasakan bahwa apapun yang ia pegang perlahan dilepaskan, apapun yang ia sandari satu persatu dijatuhkan. Dunia tampak seperti menarik diri darinya, bukan karena Allah ingin menyiksa,
melainkan karena ia sedang dipersiapkan untuk mengenal sandaran yang lebih kokoh. Inilah saat ketika seorang hamba belajar bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kemudahan, tetapi dari kesediaan untuk tetap percaya meski semuanya tampak gelap. Dalam ujian yang mendalam, hati seseorang diuji hingga batas yang tidak pernah ia duga. Ia mungkin merasa ditinggalkan, meski sebenarnya ia sedang didekatkan. Ia mungkin merasa sendirian, padahal pada momen itu Allah paling memperhatikannya. Para wali memahami bahwa ujian bukanlah hukuman, tetapi panggilan yang menyamar. Allah meruntuhkan segala benteng yang selama ini menghalangi mereka dari kedekatan yang hakiki. Dan ketika benteng-benteng itu roboh, seseorang mulai melihat siapa dirinya sebenarnya. Rapuh, lemah, namun tetap dicintai dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Kesadaran ini tidak muncul dalam kenyamanan, tetapi dalam hancur yang penuh hikmah. Ujian yang berat memaksa seseorang memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak manusia, tetapi selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika sebuah doa tidak langsung dikabulkan, bukan berarti doa itu ditolak. Bisa jadi Tuhan sedang menguatkan wadah hati sebelum menurunkan karunia yang lebih besar. Para pencari hakikat seringkali belajar bahwa apa yang mereka inginkan bukan selalu yang mereka butuhkan. Allah mengajarkan pelajaran ini bukan melalui teori, tetapi melalui kejadian-kejadian yang mengguncang jiwa. Dari kehilangan, mereka belajar arti penerimaan. Dari kegagalan, mereka belajar arti kerendahan hati. Dari sakit, mereka belajar arti kelembutan. Saat seseorang berhasil bertahan dalam ujian, ia mulai melihat bahwa setiap pengalaman pahit menyimpan pesan yang lembut. Ada makna di balik setiap luka, ada cahaya di balik setiap gelap, ada rahmat di balik setiap kehilangan. Disinilah hati mulai melembut, bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena ia mulai mengenali kehendak yang bekerja dalam segala sesuatu. Para wali mencapai kebijaksanaan bukan karena hidup mereka tanpa ujian, tetapi karena mereka mampu melihat kebaikan Tuhan, bahkan di tengah badai yang paling besar. Mereka tahu bahwa apapun yang Allah ambil, pasti diganti dengan sesuatu yang lebih besar untuk jiwa. Pada akhirnya, ujian yang berat tidak membuat seseorang jatuh, tetapi membuatnya tumbuh. Ia keluar dari fase itu bukan sebagai orang yang sama, lebih kuat, lebih jernih, lebih lembut, dan lebih dekat dengan Tuhannya. Hati yang telah ditempa oleh ujian menjadi wadah yang luas, mampu memuat cahaya yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan disinilah seseorang memahami rahasia perjalanan para wali, bahwa tidak ada kemuliaan tanpa ujian, dan tidak ada kedekatan tanpa pembersihan. Ujian bukan penghalang perjalanan. Ujian adalah jembatan yang mengantarkan seorang hamba kepada Allah dengan cara yang paling hakiki. Bab 7. Ketundukan yang meluruskan jalan. Ketika seorang hamba mulai memahami bahwa segala sesuatu dalam hidupnya berjalan di bawah kendali mutlak Allah, lahirlah sebuah ketundukan yang tidak lagi berbentuk paksaan, melainkan pilihan. Ketundukan inilah yang meluruskan perjalanan seorang pencari. Ia berhenti memaksakan kehendaknya, berhenti melawan alur takdir, dan berhenti mempertanyakan apa yang telah ditetapkan untuknya. Pada titik ini, ia mulai menyadari bahwa setiap penolakan terhadap ketentuan Allah justru memperpanjang penderitaan batin, sementara penerimaan menghadirkan kelegaan yang tidak dapat dijelaskan. Para wali tidak mencapai kedamaian karena hidup mereka mudah, tetapi karena mereka belajar menundukkan diri dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Ketundukan sejati bukanlah menyerah tanpa daya, ia adalah penyerahan penuh kesadaran. Seseorang yang tunduk kepada Allah tetap berusaha, tetap bergerak, tetap berjuang, namun ia tidak lagi menggantungkan hasil pada dirinya sendiri. Ia menabur dengan keyakinan, bekerja dengan niat yang bersih, lalu melepaskan hasilnya kepada Sang Pengatur segala keadaan. Ketika suatu keinginan tidak tercapai, ia tidak lagi hancur seperti sebelumnya, karena hatinya telah memahami bahwa apa yang tidak diberikan adalah bentuk penjagaan. Para pencari hakikat mulai merasakan bahwa ketundukan bukanlah kelemahan, tetapi ketegasan jiwa untuk memilih jalan Tuhan, meski jalan itu tidak selalu mudah. Dalam ketundukan, seseorang menemukan bahwa hidup tidak lagi membebaninya seberat dulu. Ia mulai menerima bahwa tidak semua yang ia rencanakan harus terjadi.
Dan tidak semua yang ia takutkan perlu dihindari. Ia menyaksikan bagaimana Allah mengatur hidupnya dengan cara yang jauh lebih halus dan lebih indah daripada rencana yang ia buat sendiri. Pada fase ini, hati terasa lebih ringan, dada lebih lapang, dan pikiran lebih jernih. Para wali mengenal kedamaian bukan melalui banyaknya ilmu, tetapi melalui kedalaman ketundukan. Ilmu tanpa ketundukan hanya menciptakan jarak, tetapi ketundukan tanpa banyak kata mampu mengantar seseorang pada rasa dekat yang sulit dijelaskan. Ketundukan juga melatih seseorang untuk berhenti merasa memiliki. Ia mulai memahami bahwa apapun yang ada pada dirinya hanya titipan, baik harta, kesehatan, waktu, maupun manusia yang ia cintai. Dan ketika ia menerima kenyataan itu, ia tidak lagi menggenggam dunia terlalu keras. Ia mencintai secukupnya, bekerja seperlunya, dan berharap seperlunya. Hati yang tidak menggenggam terlalu kuat adalah hati yang paling tenang. Sebab apapun yang pergi tidak membuatnya runtuh, dan apapun yang datang tidak membuatnya lupa diri. Para wali berjalan dengan ringan, karena mereka tidak menuntut apapun selain ridha Tuhan. Pada akhirnya, ketundukan meluruskan jalan seorang hamba menuju Allah dengan cara yang paling lembut. Ia membuat setiap langkah terasa lebih mudah, setiap beban terasa lebih ringan, dan setiap ujian terasa lebih bisa diterima. Seseorang yang tunduk tidak lagi mencari bukti bahwa Allah bersamanya, karena seluruh hidupnya telah menjadi bukti itu. Ia berjalan bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa yakin. Yakin bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari rancangan kasih sayang yang tidak pernah salah. Inilah ketundukan yang menjadi rahasia para wali. Ketundukan yang membuka jalan, meluruskan arah, dan menuntun jiwa untuk sampai pada tujuan tertingginya. Kembali kepada Tuhan tanpa beban, tanpa keluhan, dan tanpa penyesalan. Bab 8. Ketika segala suara menjadi sunyi. Dalam perjalanan batin yang panjang, tiba saatnya manusia menyadari bahwa suara paling keras bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari pikirannya sendiri. Pikiran menuntut, menilai, membandingkan, dan menolak, hingga batin menjadi sesak oleh gema yang tak pernah berhenti. Namun ketika kesadaran menatap seluruh riuh itu tanpa ikut terseret, suara-suara tersebut mulai kehilangan cengkeramannya. Di titik ini, lahirlah kesunyian batin yang tidak lagi bergantung pada keadaan sekitar, melainkan tumbuh dari kejernihan memahami diri sendiri. Kesunyian yang dimaksud bukan berarti tiadanya aktivitas atau hilangnya masalah, tetapi hadirnya ruang batin yang luas di mana segala sesuatu dapat muncul dan lenyap tanpa mengikat hati. Dalam sunyi itu, seseorang tak lagi memaksa dunia untuk sesuai keinginannya, tak lagi mendesak manusia untuk mengikuti kehendaknya, dan tak lagi menuntut hidup berjalan tanpa goresan. Sunyi membuat manusia rileks di tengah takdirnya dan menerima kehidupan sebagaimana adanya tanpa kehilangan kesadaran akan arah yang lebih luhur. Kesunyian batin mengajari manusia bahwa keributan tidak datang dari dunia, tetapi dari cara ia memegang dunia. Bila ia menggenggam kejadian dengan keras, maka segala sesuatu terasa berat. Bila ia menggenggam identitas dengan kaku, maka setiap penilaian terasa menyakitkan. Namun ketika ia meletakkan genggaman itu, suara yang dulu seperti badai kini terdengar hanya seperti angin lewat. Dari sinilah seseorang memahami bahwa sunyi bukan pencapaian, melainkan pelepasan. Semakin ia melepaskan, semakin ia kembali pada jati dirinya yang alami. Dalam kedalaman sunyi itu, seseorang mulai melihat bahwa hidup bukan sekadar rangkaian peristiwa, tetapi sebuah perjalanan pulang menuju asal dirinya. Setiap kejadian, baik manis maupun pahit, adalah undangan halus untuk kembali hadir, kembali sadar, kembali mengenal siapa dirinya sebelum nama, sebelum peran, dan sebelum dunia membentuknya. Disinilah sunyi menjadi guru. Ia tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan keteraturan takdir, dengan getaran hati, dan dengan keheningan yang menyingkapkan yang tersembunyi. Pada akhirnya kesunyian batin mengajarkan bahwa manusia bukan hanya makhluk yang bergerak, berkata, dan berpikir, tetapi juga makhluk yang mampu mendengar tanpa telinga, memahami tanpa kata, dan melihat tanpa mata. Dalam sunyi ia mengenali dirinya bukan sebagai sekumpulan harapan atau kecemasan, tetapi sebagai kesadaran yang senantiasa hadir, lembut,
dan tak tersentuh perubahan. Dari sinilah kekuatan sejati lahir. Kekuatan yang tidak perlu keras, tidak perlu tampak, tetapi memancar dari kedalaman diri yang telah berdamai dengan segala riuh di dunia. Kesunyian menjadi pintu yang membawa manusia kembali pada Tuhan, bukan melalui jarak, tetapi melalui kedalaman. Bab 9. Menyelam ke dalam cermin diri. Dalam perjalanan mendekat ke ruang terdalam batin, manusia akhirnya berhadapan dengan sesuatu yang tak dapat ia hindari, cermin dirinya sendiri. Cermin ini bukan terbuat dari kaca, melainkan dari pengalaman, luka, harapan, dan ketakutan yang selama ini ia bawa tanpa ia sadari. Ketika ia menatapnya dengan jujur, ia melihat bayangan yang tak selalu indah. Namun justru dari ketidakindahan, itulah cahaya pengetahuan muncul. Sebab hanya hati yang berani melihat dirinya apa adanya lah yang dapat tumbuh menuju kedewasaan rohani. Cermin diri tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi dengan kejujuran yang kadang terasa mengguncang. Ia menampakkan kemarahan yang disembunyikan, kesedihan yang ditahan, ambisi yang tak diakui, dan kepura-puraan yang selama ini dijaga rapat. Melihat semua ini bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk memahami bahwa manusia selama ini hidup dengan banyak lapisan yang menutupi cahaya aslinya. Lapisan itu terbentuk dari masa lalu, dari ketidaksadaran, dan dari kebiasaan batin yang tak pernah diteliti. Namun ketika lapisan itu mulai disadari, ia pun mulai meleleh dengan sendirinya. Dalam proses melihat diri, manusia mulai memahami bahwa banyak dari penderitaannya bukan disebabkan oleh dunia, tetapi oleh caranya menafsirkan dunia. Ia menyadari bahwa sebagian besar luka bukan berasal dari apa yang terjadi, tetapi dari apa yang ia ceritakan kepada dirinya tentang yang terjadi. Dengan kesadaran ini, ia mulai melihat bahwa kehidupan tidak sedang menganiayanya, melainkan sedang mengajarinya. Setiap orang yang hadir, setiap situasi yang datang, semuanya adalah guru yang mengungkap keadaan batinnya. Dunia menjadi cermin yang memperlihatkan siapa ia sebenarnya. Ketika seseorang terus menyelam ke dalam cermin diri, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa di balik segala kerumitan, ia bukan makhluk yang rusak, bukan jiwa yang kurang, dan bukan hati yang gelap. Ia hanyalah manusia yang belum sepenuhnya mengenali dirinya. Dalam kedalaman yang lebih halus, ia melihat bahwa ada kelembutan yang tidak pernah padam, ada cahaya yang tidak pernah redup, dan ada ketenangan yang selalu menunggu untuk disentuh. Cahaya ini adalah bagian terdalam dari manusia, tempat di mana Tuhan menitipkan rahasianya. Dari kesadaran inilah lahir keberanian untuk berubah. Pada akhirnya, menyelam ke dalam cermin diri bukanlah perjalanan mencari kesempurnaan, melainkan perjalanan pulang untuk berdamai. Berdamai dengan masa lalu yang tak bisa kembali, berdamai dengan diri yang masih belajar, dan berdamai dengan takdir yang terus bergerak tanpa bisa ditebak. Dalam kedamaian itu, manusia menemukan bahwa dirinya bukan sekadar kumpulan pengalaman, tetapi sebuah kesadaran yang dapat melihat, memahami, dan memaafkan. Ketika ia berdamai dengan dirinya, ia pun berdamai dengan dunia. Dan ketika ia berdamai dengan dunia, ia pun semakin dekat kepada Tuhan yang telah menciptakan kedalaman itu sebagai jalan pulang. Bab 10. Langkah terakhir di jalan sunyi. Di ujung perjalanan yang panjang dan seringkali tak dimengerti banyak orang, seorang penempuh jalan sunyi akhirnya belajar satu hal yang paling mendasar, bahwa tidak ada langkah yang benar-benar miliknya. Segala gerakan, segala niat, segala keputusan yang tampak ia buat, ternyata hanyalah gema dari kehendak yang maha mengatur. Kesadaran ini bukan membuatnya pasrah tanpa daya, tetapi menghadirkan kerendahan hati yang begitu dalam. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia, sebab ia telah merasakan sendiri bahwa seluruh pencapaian hanyalah titipan dan seluruh kegagalan hanyalah pelajaran. Dalam keheningan batin itu, ia merasakan bahwa hidup bukan perjalanan untuk dimenangkan, tetapi untuk dipahami. Pada fase ini, hati mulai dipenuhi ketenangan yang tak mudah dijelaskan dengan bahasa manusia. Ketenangan ini tidak muncul karena hidupnya menjadi mudah, melainkan karena ia telah melihat bahwa gelombang kehidupan tidak lagi menggoncang pusat dirinya. Sebesar apapun badai, sedalam apapun ujian, ia tahu ada ruang tak tersentuh di dalam diri yang tetap hening.
Dari titik inilah seseorang mulai benar-benar memahami rahasia para wali. Keteguhan bukan lahir dari kekuatan, tetapi dari kepasrahan yang total kepada Yang Maha Kuasa. Ia tidak lagi melawan alur kehidupan, tetapi mengalir bersamanya, seperti air yang mencari tempat terendah, dan justru menjadi paling jernih di sana. Langkah terakhir di jalan sunyi bukan tentang menemukan sebuah tujuan, melainkan tentang mengosongkan diri dari segala ambisi duniawi yang semula dianggap penting. Ketika ambisi itu runtuh, bukanlah kehampaan yang muncul, melainkan kebebasan. Ia tidak lagi terikat pada penilaian manusia, pada pujian yang sementara, atau pada ketakutan akan kegagalan. Yang tersisa hanyalah hati yang ringan, jiwa yang lapang, dan kesadaran yang tidak lagi menuntut apapun dari kehidupan. Di titik inilah seseorang akan merasakan bahwa setiap hembusan napas adalah cukup, setiap detik adalah anugerah, dan setiap kejadian memiliki hikmah yang tersembunyi. Saat seseorang melangkah semakin jauh ke dalam inti dirinya, ia belajar bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia bukan cahaya yang harus dicari ke langit, bukan suara yang harus digapai dengan ritual rumit, dan bukan pula sosok yang menunggu manusia menjadi sempurna. Dia selalu hadir, sedekat urat leher, menunggu manusia berhenti berlari, dan akhirnya menoleh. Kesadaran akan kedekatan ini menimbulkan rasa malu yang lembut. Malu karena selama ini merasa sendirian. Malu karena mengira hidup adalah perjuangan individual, padahal seluruhnya telah ditata dengan bijaksana olehnya. Dari rasa malu itu tumbuh rasa cinta yang tenang, cinta yang tidak perlu kata-kata. Pada akhirnya bab terakhir dalam perjalanan para pencari tidak pernah benar-benar menjadi akhir. Ia hanyalah pintu menuju pemahaman yang lebih luas, menuju kedekatan yang lebih dalam dengan Yang Maha Ada. Seseorang yang telah sampai pada kedalaman ini tidak lagi membanggakan pencariannya, karena ia tahu bahwa ia tidak pernah berjalan sendiri. Ia berjalan dengan cahaya yang memandu, dengan rahmat yang memeluk, dan dengan hikmah yang mengarahkan. Jalan sunyi para wali memang tidak ramai, tetapi siapapun yang melaluinya akan sampai. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena Tuhan sendiri yang menjemput di ujung jalan. Dan ketika jemputan itu tiba, seluruh perjalanan terasa layak, seluruh kesunyian terasa indah, dan seluruh pencarian akhirnya menemukan rumahnya. Saat perjalanan sunyi ini mendekati akhir, izinkan hatimu meresapi satu hal yang mungkin sering kau lupakan, bahwa apapun yang kau cari di luar, sejatinya telah bersemayam di dalam dirimu sejak awal. Tidak perlu terburu-buru menjadi seseorang, tidak perlu memaksa diri menjadi lebih dari hari ini. Cukup sadari bahwa setiap detik yang kau jalani adalah bagian dari penyempurnaan yang sudah digariskan untukmu. Jika selama ini kau merasa letih, itu bukan tanda bahwa kau gagal. Itu hanya panggilan lembut agar kau kembali pulang kepada dirimu, kepada Tuhan yang tak pernah jauh. Dan ketika nanti kau melangkah pergi dari video ini, bawalah sepotong hening ini bersamamu. Biarkan ia menjadi cahaya kecil yang menuntunmu melewati riuhnya dunia. Terima kasih telah menyimak dengan hati. Semoga langkahmu selalu dijaga, hatimu selalu dilapangkan, dan jalanmu selalu dipenuhi cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.